Halo Bapak dan Ibu semua, selamat datang kembali di channel Investor Bijak. Kali ini saya akan membahas salah satu saham yang menarik dalam sektor otomotif, atau mungkin bisa juga kita sebut dengan perusahaan holding yang cukup besar. Tapi sebelum saya mulai, saya informasikan bahwa video ini hanya bersifat informatif, jadi tidak ada ajakan membeli ataupun menjual sebuah saham. Nanti di akhir video saya juga akan memberikan kesimpulan serta pendapat saya juga tentang saham yang saya bahas ini. Oke, langsung saja kita lanjut ke sahamnya. Saham kali ini adalah saham ASII atau bisa kita sebut dengan PT Astra. Jadi kita lihat dulu untuk profilnya. PT Astra International didirikan di Jakarta pada tahun 1957 sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan mencangkup perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, jasa, dan konsultasi. Hingga tahun 2020, Astra telah mengembangkan bisnisnya dengan menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi dan terdiversifikasi pada 7 segmen usaha, terdiri dari otomotif, jasa keuangan, alat berat dan pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, infrastruktur dan logistik, serta Astra juga masuk dalam teknologi informasi dan properti. Jadi menarik ya Bapak Ibu, untuk Astra dengan model bisnis yang terdiversifikasi, maka Astra ini cukup kuat berdiri mungkin untuk 5-10 tahun mendatang atau bahkan mungkin lebih. Oke, langsung saja kita lihat di sisi valuasinya. Kalau kita lihat dari sisi valuasi Bapak Ibu, kita lihat dulu di BIR-nya. Untuk saat ini BIR-nya ada di angka 6,61 dengan PBV saat ini adalah 1,02, dan kalau kita lihat rata-rata selama 3 tahun itu ada di angka 1,13. Jadi ini masih lebih rendah daripada rata-rata selama 3 tahun ya Bapak Ibu. Menarik, untuk Astra masih di bawah PBV selama 3 tahun. Lanjut kita lihat di sisi revenue-nya atau pendapatannya. Untuk pendapatan dari Astra Bapak Ibu pada tahun 2023 pendapatannya adalah 316 triliun, sedangkan pada tahun 2024 pendapatannya adalah 330 triliun, dan pada tahun 2025 ini pendapatannya diperkirakan menurun menjadi 325 triliun. Tapi kalau kita lihat di sisi kuartal 1 dan kuartal 2 ini sebenarnya mengalami peningkatan ya Bapak Ibu, dari 81 triliun menjadi 83 di kuartal 1, dan di kuartal 2 itu 78 triliun menjadi 79 triliun. Meskipun naik sedikit, tapi saya rasa ini juga cukup menjadi concern kita. Lanjut kita lihat di sisi EPS-nya. Untuk sisi EPS Bapak Ibu pada tahun 2023 EPS-nya adalah 835, sedangkan pada tahun 2024 EPS dari Astra adalah 841, dan pada tahun 2025 ini EPS-nya diperkirakan menurun menjadi 766. Kalau kita lihat di kuartal 1 ini mengalami penurunan, tapi di kuartal 2 ini mengalami kenaikan ya Bapak Ibu. Jadi menarik untuk Astra, barangkali dia juga sudah memperbaiki kinerjanya. Lanjut kita lihat di sisi net income-nya atau pendapatan bersihnya. Kalau kita lihat pada tahun 2023 net income dari Astra adalah 33 triliun, sedangkan pada tahun 2024 net income-nya adalah 34 triliun, dan pada tahun 2025 net income dari Astra adalah 31 triliun. Kalau kita lihat di kuartal 1 itu kemarin memang mengalami penurunan, tapi kalau kita lihat di kuartal 2 ini sudah mengalami kenaikan ya Bapak Ibu. Jadi menarik, barangkali nanti di kuartal 3 Astra juga mengalami kenaikan. Lanjut kita lihat di sisi balance sheet-nya. Kalau kita lihat Bapak Ibu, Astra ini memang memiliki balance sheet yang sangat bagus ya. Untuk cashnya sendiri adalah 53 triliun dengan total aset itu 487 triliun, dan liabilitas atau hutangnya adalah 209 triliun. Maka untuk total ekuitasnya adalah di 218 triliun. Jadi menarik untuk Astra. Lanjut kita lihat di sisi cash flow-nya. Untuk cash flow-nya Bapak Ibu, cash flow dari operasi adalah 37 triliun, dan
sedangkan cash from investing, financing, and capital expenditure itu negatif ya Bapak Ibu. Jadi ini menarik, artinya Astra ini selalu mengembangkan bisnisnya dan selalu mengeluarkan keuangan guna meningkatkan pendapatan dari Astra sendiri. Kalau kita lihat dari free cash flow-nya itu ada di angka 19 triliun. Menarik untuk cash flow dari Astra. Lanjut kita lihat di sisi dividennya. Untuk dividennya Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini dengan payout ratio 52,97, maka di harga sekarang dividen yield dari Astra adalah 7,38%. Sedangkan untuk dividen historisnya 1 tahun itu Astra membagikan 2 kali ya Bapak Ibu. Yang pertama itu biasanya terjadi di bulan Oktober dan yang kedua biasanya di bulan Mei 2026 nanti. Jadi menarik untuk Astra. Lanjut kita lihat di chartnya. Kalau kita lihat di chartnya sendiri ya Bapak Ibu, Astra ini memang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kemarin itu ada di harga 8 ribuan dan turun sampai dengan harga sekarang yaitu adalah di harga 5.500-an. Lalu untuk harga sekarang bagaimana Pak? Kalau menurut saya Bapak Ibu, di harga sekarang Astra ini sebenarnya masih cukup menarik ya Bapak Ibu. Kalau dilihat dari sisi fundamentalnya pun juga tidak terlalu turun banyak, tetapi tidak diimbangi dengan harga sahamnya yang turun sangat jauh sekali dari harga 9.000 menuju harga 5.300. Ini mungkin sekitar 40%-an ya Bapak Ibu. Dan di harga 5.500 saat ini saya rasa ini masih menarik, apalagi di sini kalau kita lihat di sisi teknikalnya ada pola double bottom, yang mana jika kita lihat maka harusnya Astra ini paling tidak bisa menembus di harga 6.200-an dengan potensial gain itu ada di angka 12% jika memang ingin mendapatkan capital gain saja. Lalu mungkinkah terjadi penurunan lagi? Ya tetap mungkin saja ya Bapak Ibu. Tapi kalau menurut saya ini nanti Astra harusnya masih akan ke atas, kecuali kalau sekarang kan isunya itu demo. Barangkali mungkin ada koreksi beberapa, tapi jika memang demonya ini semakin parah maka ya market bisa saja masih turun dalam beberapa hari ke depan. Begitu Bapak Ibu, bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah setuju dengan pendapat saya? Lanjut kita lihat di sisi kesimpulannya. Kalau kita lihat di sisi kesimpulan Bapak Ibu, yang pertama untuk PBV dari Astra itu adalah 1,02, yang mana masih lebih rendah daripada rata-rata selama 3 tahun yaitu adalah 1,13. Selanjutnya untuk revenue, EPS, dan net income tadi itu di kuartal 2 itu mengalami kenaikan ya Bapak Ibu, meskipun jika diannualiskan atau mungkin di 1 tahun kan itu mengalami penurunan, tapi karena ini fokusnya ada di kuartal 2 itu saya tulis ada kenaikan. Lalu untuk dividennya sendiri itu ada di angka 7,38% jika membeli di harga sekarang. Dan untuk harganya saya rasa ini masih menarik jika Bapak Ibu membeli di harga kurang dari 5.500, saya rasa ini masih menarik. Syukur-syukur nanti ada di bawah harga 5.000-an itu malah lebih bagus lagi. Kemarin kalau tidak salah itu saat harga di bawah 5.000 Astra memiliki dividen, potensi dividen itu ada di angka sekitar 9-10% ya Bapak Ibu, seingat saya seperti itu. Tapi di harga sekarang itu dividennya masih cukup menarik juga. Begitu Bapak Ibu menurut saya. Bagaimana dengan pendapat Bapak Ibu? Apakah setuju dengan pendapat saya? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.